Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya menyampaikan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 /EDR _1 Romawi .0 E 2020 tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19, yang isinya antara lain bahwa wabah COVID-19 ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Untuk itu, kepada semua umat Islam, pada khususnya dan umumnya segenap umat manusia, untuk menerima dengan penuh sabar, tawakal, dan ikhtiar untuk menghindari dampak buruk berkembangnya COVID-19 ini dengan memperhatikan protokol yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial, atau dalam istilah agama adalah at-taba'ud al-ijtimai atau social distancing. Oleh karena itu, maka mereka harus sadar untuk stay at home, untuk senantiasa berada di rumah. Seandainya tidak ada sesuatu yang sangat penting, diutamakan mereka tetap stay at home atau berada di rumah sebagai tindakan preventif, tentunya dengan memperhatikan produktivitas kerja. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuradu mumridun ala musihin. Janganlah orang sakit dicampurkan dengan orang-orang yang sehat. Sebagaimana disebutkan dalam kisah, ada utusan Bani Sakif pada zaman Rasulullah SAW akan melakukan baiat di hadapan Rasul. Yang biasanya baiat pada zaman Rasul itu berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Tetapi diberitakan kepada Rasulullah bahwa sahabat yang akan dibaiat itu baru kena penyakit menular. Maka Rasulullah SAW kemudian mengurungkan jabat tangannya dan Nabi mengatakan, sudahlah orang itu diajak pulang ke rumahnya. Baiat sudah saya terima meskipun tanpa jabat tangan. Selanjutnya, bagaimana tentang ibadah sehari-hari? Seperti sholat 5 waktu memang harus dikerjakan bagi mereka yang beragama Islam. Di saat-saat tidak terjangkit penyakit dan tidak adanya virus seperti COVID-19 ini, diutamakan sekali memang umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid ataupun di musola-musola. Tetapi di saat terjadi wabah atau virus COVID-19 ini, maka cukuplah mereka melaksanakan sholat 5 waktu di rumah mereka masing-masing untuk menghindari terjangkitnya wabah tersebut. Dalam hal ini berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah riwayat Imam Malik dan Ahmad, la doror wala diror. Tidak ada kemudorotan dan pemudorotan. Artinya bahwa manakala seseorang mereka berkumpul di sebuah tempat, meskipun di dalam masjid, dimungkinkan akan terjadi madorot manakala ada salah seorang yang sudah terjangkit penyakit itu, kemudian yang lain tertular. Bagi para petugas yang menangani di bidang COVID-19 ini, seandainya mereka repot di dalam menjalankan sholat 5 waktu, manakala dikerjakan pada waktunya, maka bagi mereka boleh dengan cara menjamak
antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, untuk mencukupi daripada pemeliharaan terhadap pasien yang baru ditangani oleh mereka. Tentunya para petugas harus tetap menjaga jarak sebagaimana yang kami sebutkan tadi di depan. Adapun sholat Jumat itu memang wajib dikerjakan secara jamaah dan di masjid dikala situasi memungkinkan. Tetapi di saat seperti sekarang ini terjangkit virus COVID-19, maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah mereka masing-masing, karena sholat Jumat itu adalah merupakan kewajiban pokok, sementara sholat zuhur adalah sebagai kewajiban pengganti. Dikala kewajiban pokok itu ada hal-hal yang menghalangi seperti rasa takut ataupun hujan deras ataupun tersebarnya penyakit, maka diganti dengan kewajiban pengganti, yaitu sholat zuhur 4 rakaat di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana disebutkan di dalam kaidah fikhiyah yang mengatakan idza ta'azzarul aslu yusaru ilal badal. Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti. Ini adalah kaidah yang dicetuskan oleh para ulama. Kemudian untuk sholat tarawih sebagaimana yang sekarang baru dilakukan oleh umat Islam. Sholat tarawih juga cukuplah dikerjakan di rumah saja, berjamaah dengan keluarga. Bahkan ini adalah merupakan kesempatan bagi para bapak untuk membina anggota keluarganya dengan sholat berjamaah, dengan siraman rohani dari ayah kepada anak-anaknya, suami kepada istrinya. Tidak harus di masjid di saat-saat yang seperti sekarang ini. Untuk puasa dikerjakan semaksimal mungkin. Sholat malamnya, tarawihnya dikerjakan di rumah masing-masing. Tadarusnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian buka bersamanya bersama keluarga saja di rumah. Tidak perlu melibatkan orang banyak, satu RT, satu RW, bahkan mungkin sedesa, karena kemungkinan terjalanan penyakit sangat-sangat mungkin dikala terjadi berkumpulnya massa yang banyak tersebut. Selanjutnya untuk sholat Idul Fitri yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Mari kita tetap beridul fitri, tetapi tidak mengadakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid, di tanah-tanah lapang, ataupun di halaman-halaman rumah sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu, manakala keadaan virus COVID-19 masih seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyingkirkan virus COVID-19 ini, sehingga besok kita bisa berhari raya sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tetapi kalau keadaan masih seperti ini, maka sunnah muakkadah yang selama ini kita lakukan, sholat Idul Fitri bersama-sama di masjid atau di tanah lapang itu sementara ditiadakan. Termasuk amalan-amalan pengiringnya seperti takbir keliling, sementara kita tiadakan arak-arakan ataupun acara halal bihalal yang mengumpulkan orang banyak di gedung-gedung perkantoran, di masjid-masjid, sementara kita tiadakan. Untuk takbiran cukup takbiran di rumah masing-masing, mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cukup di rumah masing-masing sekeluarga. Justru dengan itu insya Allah keakraban dalam rumah tangga akan terjalin dengan sebaik-baiknya. Untuk zakat dan zakat fitrah ataupun sedekah yang lainnya di bulan Ramadan yang suci ini,
juga tetap dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, utamanya untuk zakat dan sedekah. Untuk zakat fitrah mungkin bisa besok menjelang tanggal 1, tapi untuk zakat dan sedekah yang lain segera dikeluarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan kekurangan karena adanya dampak dari COVID-19 ini. Para pendengar yang saya hormati, yang saya cintai, adapun pemeliharaan jenazah sejak dari wafatnya sampai dikuburkannya jenazah itu sesuaikan. Yang pertama dengan syariat Islam, yang kedua sesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga hak-hak mereka, hak-hak para jenazah itu secara syariat kita lindungi, kita penuhi, tetapi juga tidak meninggalkan hal-hal yang penting sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.